Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ibu Channel. Banyak sekali yang bertanya tentang gimana sih Kak caranya untuk bisa memperpanjang novel kita hingga mencapai ratusan episode atau bahkan ribuan episode. Nah, mengapa beberapa penulis itu ingin novel mereka itu mencapai beratus-ratus episode? Ini tak lain tak bukan adalah karena beberapa platform itu mewajibkan penulis atau semacam memberi tuntutan ke penulis untuk menulis sebanyak mungkin jumlah kata dalam satu novel. Jadi bisa jadi dalam satu novel itu ada lebih dari 500.000 kata, di mana angka ini merupakan angka yang tidak mungkin terjadi atau sangat jarang terjadi dalam novel versi cetak. Jadi kalau novel versi cetak mungkin itu kan sekitar 100.000 kata atau 150.000 kata seperti itu. Tapi beda lagi dengan novel online, beberapa platform itu nyatanya semacam memberi tuntutan kepada para penulis untuk menulis sebanyak mungkin kata, atau mungkin sebaliknya, si penulis karena mereka ingin mendapatkan penghasilan lebih dari novelnya, karena novel tersebut sudah berpenghasilan, maka mereka dituntut untuk menambah jumlah episode mereka agar penghasilan mereka juga semakin bertambah. Sayangnya ada beberapa penulis yang masih kesulitan untuk menemukan cara bagaimana sih biar bisa membuat tulisan yang cukup panjang, atau gimana caranya memanjang-manjangkan tulisan tanpa merusak alur, tanpa merusak rentetan konflik yang sudah dibangun atau direncanakan, atau tanpa merusak mengganggu ending pada akhirnya. Nah, gimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Jadi teman-teman, ketika kalian ingin memanjangkan jumlah episode kalian atau menambah jumlah kata dalam novel kalian tetapi tidak ingin mengganggu rentetan alur yang sudah kalian rencanakan, atau tidak ingin mengganggu rangkaian konflik yang sudah kalian siapkan, maka kalian bisa menggunakan cara berikut, yaitu siapkan beberapa episode yang keberadaan episode tersebut itu tidak mempengaruhi jalur alur utama, tapi bukan berarti melenceng. Jadi mungkin kalau di dalam dunia anime kalian biasa mendengar istilah filler, yaitu episode-episode tambahan yang dimana keberadaan episode tersebut misalnya dihapus dari cerita tersebut, sebenarnya itu tidak berimbas terlalu banyak, tetapi keberadaan episode tersebut juga ada kalanya itu menambah apa ya istilahnya, pembaca atau penonton itu semakin senang karena cerita yang mereka gemari itu episodenya ada tambahan episode. Nah, seperti itu juga berlaku di dalam novel teman-teman, dimana ketika kalian ingin menambah jumlah episode kalian bisa menyisipkan beberapa adegan yang sekiranya adegan tersebut atau peristiwa tersebut itu tidak mempengaruhi alur utama. Karena kalau langsung berpengaruh pada alur utama itu dikhawatirkan cerita kalian akan habis, ya kan? Apalagi kalau cerita kalian itu bergenre petualangan atau mungkin juga misteri. Semakin banyak kalian memasukkan adegan-adegan yang berpengaruh kepada alur, maka semakin cepat juga cerita kalian akan berakhir. Nah, sementara kalian juga dituntut untuk menulis dengan jumlah kata yang cukup banyak, maka kalian bisa menyisipi adegan-adegan di luar alur utama. Contohnya gimana? Kita ambil contoh, misalnya kalian adalah penulis romance. Nah, penulis romance di mana tokoh utama perempuan kalian itu misalnya perempuan sederhana yang disukai sama laki-laki yang berkuasa. Nah, kan mungkin kalian sudah punya alur utamanya, mungkin kalian sudah punya konflik utamanya. Maka tugas kalian ketika ingin menambah episode biar ceritanya semakin panjang tanpa harus mengganggu ending, tanpa harus mengganggu alur, kalian tinggal menyiapkan adegan-adegan tambahan yang temanya mungkin hanya seputar kecemburuan, atau mungkin episode-episode yang menunjukkan si tokoh pria ini semakin bucin kepada si tokoh wanitanya, atau yang paling enak itu biasanya memang kecemburuan. Jadi
satu topik ini, topik cemburu ini bisa kalian masukkan ke dalam berbagai macam adegan tambahan. Misal di sebuah restoran, dia cemburu sama siapa, itu nanti satu sisi cerita itu bisa kalian buat mungkin 1-2 episode. Kemudian bisa lagi ditambah ke apa itu namanya, ke adegan lain yang mungkin temanya sama tetapi adegannya berbeda. Kalau mungkin adegan topik cemburu ini sudah kalian pakai berkali-kali, kalian bisa pakai topik yang lain lagi, misal kecurigaan. Jadi ada kecurigaan si tokoh utama pria kepada wanita atau sebaliknya. Nah, kalian tinggal menemukan penerapan adegan yang tepat untuk itu. Nah, itu adalah hal-hal sepele yang mungkin kalau kalian masukkan ke dalam cerita itu akan membuat penggemar cerita tersebut itu semakin senang karena ada tambahan-tambahan cerita yang bisa mereka nikmati. Tetapi kalian juga tidak harus mengganggu alur utama kalian. Jadi kalian bisa memanjangkan cerita, kemudian pembaca kalian juga merasa dimanjakan, kemudian alur kalian juga tidak terganggu, kemudian lagi kalian juga bisa memenuhi kuota untuk menulis puluhan ribu dalam 1 bulan misalnya seperti itu. Terus gimana kalau misalnya kalian merupakan seorang penulis fiksi urban kalian di mana tokoh kalian itu tokoh utamanya adalah laki-laki. Terus kalian ingin membuat cerita kalian itu memiliki beratus-ratus episode. Gampang sekali kalau tokoh utama kalian laki-laki dan genrenya urban. Kalian biasanya kalau genre laki-laki urban itu kan seputar menceritakan tentang tokoh utama pria yang awal-awalnya itu diremehkan, diejek, dicaci maki, tapi kemudian ternyata dia merupakan seseorang yang sangat berkuasa. Nah, kalau frame ceritanya, kerangka ceritanya seperti itu, maka kerangka cerita seperti ini sebenarnya bisa dipakai untuk membuat novel dengan jumlah ratusan bahkan ribuan episode, karena akan ada banyak sekali adegan yang bisa kalian sisipkan dalam kerangka novel-novel seperti ini, karena semua kegiatan sehari-hari itu bisa memuat unsur penghinaan. Jadi kalian tinggal membuat kerangka cerita tambahan, si tokoh utama ini dihina oleh seseorang. Kalau misalnya kalian mau ngambil cerita di toko pakaian, misalnya si tokoh pria ini dihina, apakah bisa membeli pakaian semahal itu atau enggak. Ternyata nanti dibuktikan si tokoh pria memiliki kartu keanggotaan eksklusif atau super eksklusif atau apa gitu yang bisa langsung membalikkan keadaan. Kemudian ini mungkin bisa jadi 2 episode atau lebih. Tinggal ditambah lagi nanti misalnya di restoran, si pramusaji meragukan apakah si pria ini bisa membayar makanan atau temannya meragukan atau gimana. Pokoknya ceritanya seperti itu. Awal-awalnya si tokoh utama ini diragukan kemampuannya, dihina-hina, kemudian dia bisa melakukan epic comeback. Nah, kalau kalian sudah melakukan atau memberikan cerita-cerita seperti itu, biasanya para penonton juga akan tetap menikmati cerita kalian, dan cerita kalian dipastikan bisa akan bertambah jumlah episodenya. Jadi semakin banyak tanpa harus mempengaruhi alur utama cerita kalian. Seperti itu contohnya. Jadi itu yang pertama ya, gimana caranya untuk memperpanjang jumlah episode cerita di novel kalian, yaitu yang pertama adalah menyisipkan adegan-adegan yang tidak membosankan tetapi juga tidak berpengaruh langsung ke dalam alur cerita atau konflik utama cerita. Kemudian cara yang kedua adalah mungkin kalian juga sudah melakukannya berulang kali, yaitu menambah jumlah karakter atau tokoh di dalam novel kalian, atau munculkan tokoh-tokoh baru dalam cerita kalian. Jadi ini pasti akan menambah jumlah episode kalian, karena ada orang-orang lain atau ada tokoh-tokoh lain yang harus kalian jelaskan atau yang harus kalian berikan cerita tersendiri tentang orang tersebut. Bisa jadi mungkin kalau dalam romance itu adalah wanita ketiga, atau mungkin wanita keempat bahkan, atau mungkin mantan pacar yang ketemu kembali, atau mertua, atau tetangga, atau macam-macam. Jadi dengan kalian menambah tokoh di dalam novel kalian, itu otomatis jumlah kata dalam novel kalian itu juga akan bertambah. Seperti itu. Nah, misal kalau kalian adalah penulis fantasi yang action misalnya seperti itu, kalian bisa menambah jumlah musuh. Kalau tadi di romance itu kan jumlah tokoh,
tokoh itu bisa jadi antagonis, bisa juga jadi protagonis. Kalau protagonis mungkin ada tambahan satu pria lagi yang mungkin menyukai tokoh wanitanya. Tapi kalau misalnya kalian menulis di genre fantasi, kalian itu bisa menambah jajaran musuh yang harus dihadapi oleh tokoh utama. Coba kalian berkaca sama anime Dragon Ball. Di situ kan kenapa ceritanya nggak habis-habis? Karena si penulis itu selalu menambah selalu menambah tokoh tambahan, selalu muncul tokoh-tokoh baru yang harus dihadapi oleh Goku. Jadi kalau Goku sudah mengalahkan si tokoh X, yang dimana seorang tokoh X itu paling kuat di bumi, ternyata setelah mengalahkan tokoh X muncul lagi tokoh Y berasal dari planet ini. Setelah tokoh Y kalah, ternyata muncul lagi dari dunia paralel yang berbeda. Pokoknya selalu muncul tokoh-tokoh baru yang kemudian membuat cerita itu semakin panjang. Nah, jadi itu yang kedua, yaitu menambah tokoh dalam cerita. Yaitu yang pertama tadi adalah menambah adegan-adegan tambahan. Kemudian yang kedua adalah menambah tokoh-tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga adalah kalian bisa jadi menyisipkan konflik baru yang mungkin akan menunjang konflik utama kalian. Jadi kadang-kadang ketika kalian itu menulis sebuah cerita, sebenarnya kalian belum terpikirkan tentang suatu konflik ini, tapi kalian sudah memikirkan tentang konflik utama, yaitu ini. Nah, kemudian di tengah jalan ternyata kalian menemukan, oh kalau ditambah konflik ini pasti akan seru. Nah, itu ditambah saja, yang penting tidak bertolak belakang atau masih tetap konsisten sama si konflik utama. Jadi kalian sah-sah saja menambah konflik dalam cerita kalian selama tidak akan terjadi kontradiksi dalam alur cerita kalian. Seperti itu. Yang pertama adalah tambah adegan, yang kedua adalah tambah tokoh, yang ketiga adalah tambah konflik. Jadi itu ya teman-teman yang bisa kalian lakukan ketika kalian ingin memanjangkan cerita kalian. Nah, misalnya nih kalian masih bingung setelah mengetahui 3 cara memperpanjang jumlah kata tersebut, kalian bisa mengambil buku catatan. Setelah kalian mengambil buku catatan, tulis. Misalnya kalian ngambil cara yang pertama, yaitu menambah adegan tambahan dalam cerita, maka silakan ditulis saja. Karena kalau kalian cuma membayangkan saja, itu akan memberatkan tugas otak kalian. Ada baiknya kalian itu juga meringankan tugas otak kalian dengan cara melakukan pencatatan. Kalau saran saya sendiri itu kalian bisa melakukan pencatatan manual, yaitu tulis tangan di sebuah catatan khusus, di mana catatan tersebut berisi tentang novel kalian. Nah, di situ kalian bisa melakukan oret-oret. Aku ingin nambah adegan untuk novel ini, adegannya ditambah di sebuah restoran, di sebuah hotel, di sebuah pantai, macam-macam. Nah, kalau kalian sudah menentukan settingnya, nanti setelah menentukan setting tempat, setting waktu, kemudian konfliknya apa, kemudian rangkaian kejadiannya apa, sudah selesai. Kalau kalian mengambil cara yang kedua, yaitu penambahan tokoh dalam cerita, kalian silahkan menentukan dulu kira-kira yang mau dimunculkan itu tokoh apa, protagonis atau antagonis. Kalau protagonis itu dari siapa, atau seseorang yang akan menolong si tokoh utama, atau seseorang yang akan mencintai tokoh utama, atau seseorang yang akan apa gitu, terserah kalian. Kemudian kalau misalnya antagonis, kalian juga harus menentukan ini kira-kira berasal dari mana antagonisnya. Apakah dari mantan si pasangan, mantan si tokoh utama pria misalnya, atau keluarga si tokoh utama pria, atau mertua, atau tetangga, seperti itu. Kalian catat dulu. Setelah kalian melakukan pencatatan siapa tokoh-tokoh baru yang akan dimunculkan, nanti konflik atau mungkin adegan-adegan juga akan ngikut di situ. Terus selalu kalau kalian menambah cara yang ketiga yaitu penambahan konflik-konflik kecil yang bisa menunjang konflik utama. Kalian harus menulis dengan lebih cermat. Ketika kalian menambahkan konflik dalam cerita kalian, yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus benar-benar berpikir tentang konflik tersebut. Karena dikhawatirkan ketika kalian menambah konflik,
meskipun nanti tujuannya adalah menunjang konflik utama, itu dikhawatirkan akan melenceng. Kalau sudah melenceng ini di tengah jalan kalian akan kesulitan. Maka dari itu sekali lagi saya menyarankan itu kalian membuat atau menulis dalam buku catatan adegan-adegan apa saja yang akan kalian tambahkan. Kalau memang kalian merasa expert, tidak perlu mencatat, kalian sudah bisa, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa kesulitan untuk merealisasikan cara-cara tersebut, kalian bisa membantu kinerja otak kalian dengan cara melakukan pencatatan. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana caranya untuk menambah jumlah episode dalam novel kalian. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.